Karena itu semoga melalui webinar hari ini kita sama-sama bisa saling terbuka, setidak-tidaknya efek itu bisa kita kendalikan sehingga tidak terlalu berdampak negatif pada kita. Nah, sebelumnya saya mau ngajak nih, ini tadi sudah diperkenalkan ya. Nah, sekarang silakan buka www.menti.com. Mungkin handphonenya bisa pinjam ke sebelahnya, sharing, atau mungkin Zoom-nya di-close dulu gitu ya. Kak moderator juga boleh ikutan ya, Kak. Buka www.menti.com. Kalau sudah dibuka, nanti nanti keluar akan ada QR kodenya. Kodenya akan saya sebutkan. Bentar ya. Baik, teman-teman, apa sudah membuka webnya? Sudah. Oh, sudah. Baik, kalau gitu kita tunggu kodenya ya. Tunggu kodenya dari kakaknya. Saya ulang. .menti.com. Sebentar, kodenya masih nunggu kakaknya. Oke, kita ulang ya. Tadi sudah, karena tadi kan ada kesalahan di Mentinya. Udah buka Mentinya? www.menti, ini sepertinya juga error. Sudah. Oke deh, kalau gitu nggak usah pakai Menti. Udah ya? Iya. Bentar, kodenya. Ini masih loading. Nah, ini sinyalnya, karena tadi kena error. Bentar ya. Semoga dia bisa. Karena ini nggak tahu, mungkin paket datanya terbatas. Udah bisa. Oke. Saya share screen dulu ya. Jadi kodenya masukkan kode. Nah, 64. Kelihatan? Kelihatan ya saya share screen? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Kak Kelihatan, moderator. Kak. Kelihatan ya? Oke. Passwordnya 6463058. 6463058. Sudah, Kak. Oke. Udah siap ya? Sekarang dijawab yang pertama. Menurut Anda, apa saja dampak pandemi COVID-19 ini? Bisa dituliskan di situ, nanti akan masuk di sini. Jangan lupa Kak Ade juga ikutan ya. Kak Ayu juga. Hidup gak teratur, bahagia di rumah aja. Oke. Malas, banyak hal yang mempengaruhi kita, pekerjaan, karir, dan lain-lain. Iya. Gak bisa liburan, ya malas juga ya. Berdampak pada kesehatan dan ekonomi. Ada lagi? Di rumah terus serba terbatas. Dampak bagi pendidikan, yaitu kemalasan. Oke, banyak kaum rebahan. Ekonomi merosot. Glowing. Oke, soalnya nggak pernah malas-malas ya. Gak bisa jalan-jalan, kelaparan, dampaknya sangat berpengaruh besar.
Tatanan kehidupan, ya, vertik, boring. Oke, thank you semuanya. Saya ambil baca cepat ya. Stres, nggak bisa kumpul. Oke, ya, mungkin sudah cukup. Sekarang berat badan naik. Ini kelihatannya banyak nih. Saya juga berat badan jadi naik ya. Banyak penyakit lain ya. Kalau dari, oke, ini yang tadi ya. Kita next ya. Tambah jarang batuk pilek. Ya, bagus. Ada yang positif juga. Sekarang yang kedua, bagaimana perasaanmu terhadap pandemi COVID-19 di rumah aja? Ketika tahu membahas tentang pandemi COVID-19 di rumah aja, ada perasaan apa ini? Kalau tadi kan dampaknya, sekarang perasaannya. Apa aja perasaannya? Kodenya masih sama? Masuk nggak ya ini ya? Masuk, Kak. Masuk ya. Soalnya Masih saya takutnya loading. lagi. Oh, masih loading ya? Oke. Belum masuk, Kak. Belum muncul. Iya. Belum muncul. Apanya? Tidak Ininya nggak belum? Pertanyaannya. Jaringan? Pertanyaannya. Masih pertanyaan pertama, Kak. Oh gitu, oke. Kalau gitu dijawab aja deh, langsung online. Bisa ada yang mau jawab. Perasaanmu gimana sih ketika terhadap pandemi COVID-19 di rumah aja? Bisa langsung jawab deh. Gimana Pak Moderator, boleh? Jika Karena ini sinyalnya banyak pikiran, nggak bisa sedih. belajar sesuai leluasa. Suka Happy duka. all the time. Happy all the time. Campur aduk, sedih, khawatir, kesal, bingung. Kadang seru. Masa kadang seru ya, sedih, kesal, gak tenang, khawatir. Oke, menyenangkan, bosan. Menyenangkan tapi bosan, itu bertolak belakang sekali loh. Menyenangkan tapi bosan. Merasa sangat bosan, campur aduk, suka duka, biasa dan santai aja. Cepat bosan. Oke. Iya, semakin banyak. Family time berkepanjangan. Jadi itu positif apa negatif ya? Ada senangnya, ada susahnya. Oke, thank you semuanya jawabannya. Kalau misalkan dilihat jawabannya ya, lebih banyak negatifnya atau atau imbang atau lebih sedikit? Kelihatan banget ya. Ya. Lebih banyak negatifnya ya. Lebih banyak Benar ya? negatifnya, Negatif. Kak. Iya, Kak, benar. Benar banget. Tapi saya cukup senang sih karena ada beberapa yang menjawab ada dampak positifnya. Entah ini nggak tahu maksudnya happy karena apa. Tapi masih ada yang melihat bahwa ada dampak positifnya. Jadi kalau kita memang bahas tentang dampak, harusnya nggak hanya dampak negatif, tapi harusnya juga ada dampak positif. Nah, sekarang coba deh. Kalau misalkan kita dampak positif yang tadi jawabnya positif, senang, happy, bisa kasih tahu nggak? Apa sih yang buat happy? Bisa belajar hal baru, Kak. Bisa belajar hal baru. Misalnya, From the internet, saya bisa belajar tentang banyak hal dari internet. oke. Yang lainnya ada nggak? Dampak positif jadi. Bisa Belajar jual bahan. Lebih banyak bicara bahan. Ikut kelas sambil rebahan ya. Ada yang bisa ikut kelas sambil motong-motong sayur di rumah. Sambil masak. Ya kan? Ya. Terus lebih hemat bensin, nggak macet. Ya kan, nggak usah panas-panasan. Makanya tadi ada yang glowing. Karena nggak pernah kena matahari kali. Nah, jadi saya kembali ya, saya stop screen ya. Thank you sudah respon semua. Saya kembali ke materi. Oke. Nah, jadi sebelum saya mulai, saya mau buka dengan satu quotes ya. Ini sangat bagus dari Helen Keller. Dia seorang buta, tapi dia bisa menemukan hal positif dalam hidupnya, walaupun kondisinya dia sedang buta. Dia mengatakan bahwa ketika satu pintu kebahagiaan itu tertutup, sebenarnya ada pintu lain yang terbuka. Tapi seringkali kita itu hanya berfokus pada pintu yang tertutup itu.
sehingga kita itu tidak bisa menemukan bahwa ada pintu terbuka lainnya. Nah, sama seperti tadi, banyak di antara kita tuh melihat COVID ini adalah suatu hal yang negatif, dampaknya negatif terhadap kita. Tapi coba kita cari, apa sih dampak positifnya? Karena setiap peristiwa pasti ada hal positifnya. Karena itu, semoga melalui ini kita belajar ya, tidak hanya berfokus hanya pada satu hal, pada hal negatifnya, tapi kita coba melihat yang lainnya, apakah ada pintu yang terbuka lainnya. Nah, dan buat teman-teman yang tadi merasa perasaannya negatif, dampaknya negatif, sebenarnya kalian tidak sendirian. Jadi saya kasih hasil riset nih, per Agustus 2020. Dari 4.000 orang, nih ya, 64,8%-nya itu dia mengalami masalah psikologis. Apa aja? Cemas, depresi, trauma. Bahkan itu adalah usianya 17 sampai 29 tahun yang paling banyak. Nah, ini usia-usia teman-teman ya ini ya. Usia-usia segini ya. Nah, terus bahkan juga ada yang 1 dari 5 orang memiliki keinginan bunuh diri. Jadi benar-benar bisa dibilang tingkatnya cukup tinggi. Begitu banyak. Dan itu adalah usia 18 sampai 29 tahun. Nah, di sini ada satu hal yang menarik ya. Kan ini kalau yang perempuan ini lebih banyak yang menjawab, 71% dia mengalami masalah psikologis, sedangkan 29%-nya laki-laki yang mengalami masalah psikologis. Nah, pertanyaannya, Kak Moderator, maksudnya apa sih? Bisa nggak dari hal ini menganalisis sesuatu hal? Kalau saya sih, menurut saya cowok itu juga apa ya, banyak mikir juga ya, tapi nggak terekspresikan. Iya, Beda sama cewek kan ya? Iya, benar banget. Jadi bukan berarti laki-laki kaum Adam itu terbebas atau tidak rentan terhadap masalah psikologis. Tapi bisa jadi mereka tidak mau mengungkapkan atau ikut dalam pemeriksaan ini, karena pemeriksaan ini tidak ditujukan pada laki-laki atau perempuan, tapi bebas siapa yang mau mengisi. Sedangkan perempuan lebih sadar akan kondisinya dan lebih mau cari bantuan, lebih pengen tahu kondisiku ini kenapa sih kok kayak begini. Jadi di sini ada beberapa fenomena ya. Saya mencoba untuk merangkumnya. Jadi yang pertama, nah ini kok nggak mau jalan. Oke. Jadi yang pertama, ada stigma yang mengatakan laki-laki itu nggak boleh cengeng, nggak boleh lembek, harus kuat. No, nggak perlu. Karena memang laki-laki juga bisa, dia ada hal-hal yang di luar kapasitasnya sehingga dirinya merasa tertekan, stres, sehingga butuh bantuan juga tidak masalah. Bahkan juga ada bunuh diri, self-harm tinggi. Kecemasan, depresi, trauma juga cukup tinggi. Karena itu perlu dipertahankan pikiran bahwa bunuh diri atau self-harm itu seperti menyakiti diri ya, sayat-sayat gitu ya, atau menusuk diri kita sendiri dengan paku itu ya. Itu bukanlah suatu solusi, tapi justru adalah gejala penyakit. Sehingga ketika kita ada pikiran, bahkan pikiran aja muncul, aku pengen bunuh diri, atau pengen menyakiti diriku, itu perlu segera cari pertolongan. Kemudian ada fenomena juga, jangan takut cari bantuan, entah itu kepada kakak, keluarga, psikolog, psikiater, nggak masalah. Karena jangan takut dianggap, gila, gitu ya. Itu suatu stigma yang tidak boleh kita ada dalam pikiran kita. Karena ketika kita tidak mendapatkan bantuan, kita bisa menjadi kondisi yang semakin memburuk dan akhirnya terlambat gitu ya. Dan ketika sudah mendapatkan suatu diagnosa, tidak masalah kalau misalkan harus minum obat. Misalkan, Kak nggak bisa tidur, sehingga disarankan minum obat. Nggak masalah, karena jangan takut kecanduan. Nah, jadi dari hal itu, setuju nggak kalau misalkan saya katakan setiap orang pasti pernah stres? Setuju? Ya, setuju. Ya, Setuju, Kak. ya, bagus. Jadi kita semua sepakat. Sebenarnya setiap orang pasti pernah stres. Bahkan bisa dibilang setiap orang itu butuh stres. Kok butuh stres ya? Kita orang bingung-bingung supaya kita nggak stres, tapi sebenarnya setiap manusia itu butuh stres. Kenapa? Stres itu apa sih? Stres itu adalah usaha bagaimana kita menyesuaikan diri kita atau beradaptasi terhadap hal-hal atau situasi yang mengancam atau tidak nyaman atau perubahan yang begitu cepat. Seperti kita COVID sekarang. Dulunya bisa bebas kemana-mana, keluyuran, sekarang hanya di rumah aja. Dulunya mau kuliah di luar, sekarang kuliahnya harus lewat laptop. Kadang-kadang perubahan itu tidak mudah, sehingga kita menjadi stres. Nah,
Tapi saya bisa mengatakan juga stres ini adalah suatu, kalau saya analogikan, itu seperti dinamo mobil. Jadi berat ya, tapi ketika misalkan saya ambil dinamonya itu dari mobil, harusnya mobil itu terasa lebih enteng, ringan, karena dinamo itu cukup berat. Tapi kalau nggak ada dinamo itu, mobil ini perlu didorong supaya bisa jalan. Ketika ada dinamo, mobil ini bisa ada kekuatan untuk jalan. Sama halnya seperti kita lagi ujian, ada yang semakin malas, ada yang tambah rajin gitu. Ketika ada ujian, dia hari ini nggak main game, belajar, akhirnya nilainya akademiknya baik. Tapi ada yang mau ujian tambah stres, malah nggak ada minat, nggak bisa makan, malah nggak bisa tidur. Nah, karena itu stres itu terbagi jadi ada yang namanya eustress dan ada yang namanya distress. Eustress disebut dengan good stress. Ketika tidak ada stres itu seperti ini di sini. Kita ini jadi orang yang malas-malesan. Kita dibilangnya rebah-rebahan aja. Kalau benar-benar nggak ada stres. Jadi tapi juga bisa dibilang rebahan itu juga lagi stres juga bisa karena nggak minat gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nggak ada stres sama sekali juga kita menjadi orang yang tidak ada keinginan untuk melakukan apapun. Tapi ketika ada stres dikit, tekanan dikit, misalkan orang tua bilang, kamu ini kok nggak ngapa-ngapain sih? Akhirnya kita, ya deh mikir mau ngapain ya, cari kerjaan kah? Atau cari ngapain kek gitu. Lalu ketika tadi ada ujian, akhirnya belajar, akhirnya semakin pintar. Sedangkan kalau nggak ada ujian ya kita nggak akan mungkin belajar. Siapa yang di sini kan biasanya belajar kalau ada ujian gitu ya kebanyakannya. Nah tapi ketika stres itu berlebihan, kita akan lama-lama mengalami yang namanya fatigue atau kelelahan. Kalau ada stress management, kita akan tetap ada performance kita akan meningkat terus. Tapi kalau fatigue, kita stres tanpa diikuti stress management, maka lama-lama kita akan menjadi kelelahan. Dan akhirnya di sini kita bahkan bisa mengalami gangguan kejiwaan. Karena itu perlu hati-hati ketika sudah mengalami stres, perlu dikendalikan di manajemen, bukan dihindari. Karena kita tidak mungkin bisa hidup tanpa stres. Nah, sekarang kita tadi ada stres, ada juga kecemasan, depresi, self-harm, dan bunuh diri. Ketika kecemasan itu apa sih? Yaitu keadaan yang menyertai stres. Jadi ketika stres, kita ada keadaan yang membuat kita cemas. Entah cemas akan masa depan, entah cemas akan nanti keuangan bagaimana, cemas akan keluarga, dan sebagainya. Cemas akan kesehatan juga, kalau COVID biasanya gitu ya. Nah, kecemasan ini lama-lama bisa ke arah depresi, bahkan bisa ke bunuh diri atau self-harm, kalau tidak diatasi. Nah, ini saya coba nih, kalau ingin tahu ya, ini saya kasih salah satu tools untuk melihat. Dalam 2 minggu terakhir, ada nggak sih merasa gelisah? Nah, ini bisa jawab sendiri di rumah masing-masing, jawab sendiri. Centang di mana? Tidak sama sekali centang di sini gitu ya, atau tulis A. Lalu yang nomor 2, tulis apa? Misalkan B, kurang dari 1 minggu, cuma 2-3 hari doang sih sempat nggak bisa ngontrol kekhawatiran, tapi setelah itu hilang. 1 minggu lebih saya tuh nggak bisa kontrol kekhawatiran, atau hampir setiap hari saya nggak bisa ngontrol kekhawatiran. Jadi tulis D. Coba dihitung ya. Kalau sudah ditulis A, B, C, D sampai nomor 7, nanti saya kasih tahu A itu dikalikan berapa, B dikalikan berapa, C dikalikan berapa, D dikalikan berapa. Jadi bisa tahu skornya, kita lagi ngalami kecemasan nggak sih? Gitu. Kalau sudah bisa tulis di kolom chat ya. Ini kolom chatnya di mana ya? Ah, ini dia. Kalau sudah bisa ditulis kolom chat, sudah gitu. Bisa tulis di kertas atau di handphone. A itu dikalikan 0. Bisa langsung hitung aja ya. A dikalikan 0. B itu adalah, kalau skor B itu adalah 1. C itu adalah 2. D itu adalah 3. Tinggal jumlahin. Gimana sudah? Sudah di skor, terus di total ya. Totalnya ada berapa itu? Total keseluruhannya. Kalau sudah di kolom chat ya. Saya kasih skornya muncul ya kalau sudah. Sudah belum nih?
Sudah. Nah, kalau skornya 10, thank you. Siapa tadi yang jawab tuh? Nah, kalau misalkan 10 sampai 14, itu namanya kecemasannya sedang berada di kategori sedang. 15 sampai 21, kecemasannya udah berat. Jadi kalau misalnya skornya di bawah 10, itu masih aman. Tapi kalau udah di 10 ke atas, itu harus cari pertolongan, karena sudah mengalami kecemasan. Tapi kan ini ada materinya bisa dihitung lagi di rumah. Pokoknya diingat kalau A itu 0, B itu 1, C 2, D 3, nanti dihitung sendiri di rumah ya. Ini juga ini tentang depresi sama. Nanti tinggal dijawab. Ini kalau iya di sini 0, kalau di sini 1, di sini 2, nanti di total. Karena waktu jadi kita nggak ngerjain ini dulu ya. Nah, kalau misalkan 10 ke atas itu baru cari pertolongan karena sudah bisa dikatakan mengalami depresi yang cukup berat. Ini nanti bisa dicoba sendiri, kita tuh nanti takutnya. Saya lanjut lagi ya. Nah, pertanyaan yang kita lakukan untuk mengelola stres itu, bagaimana supaya kita nggak sampai cemas, nggak sampai depresi. Karena stres itu tadi kan nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dikelola. Nah, kalau bicara psikologis, itu ada aspek kognitif pikiran kita, emosi, perasaan kita, dan perilaku. Jadi ketika kognitif kita positif, dia akan mempengaruhi emosi kita menjadi positif. Akhirnya perilaku kita juga ikut positif. Misalkan kalau pikiran kita negatif, pikiran kita itu tidak baik atau negatif, emosi kita juga akan negatif. Dan perilaku kita pun pasti menampilkan yang negatif. Nah, 3 hal saling mempengaruhi, bisa putar balik ya. Dan ini itu biasanya dipengaruhi oleh adanya situasi atau pencetus. Karena saya kasih contoh nih. Nanti saya akan kasih contoh. Nah, 3 aspek ini sebenarnya adalah apa yang ada di dalam kendali kita. Tapi juga ada yang di luar kendali kita. Apa itu? Ya, seperti bencana, kecelakaan, COVID ini, itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa menghentikan COVID, tapi kita bisa mengendalikan cara berpikir kita melihat COVID dan emosi kita terhadap selama kita menjalani hari-hari kita di masa COVID. Nah, kemudian juga pengalaman hidup. Mungkin dulu pernah ada yang bilang, dulu aku punya pengalaman hidup yang nggak enak, perlakuan orang yang tidak enak. Itu ngefek sampai sekarang, Kak. Atau mungkin di keluargaku nggak enak gitu. Nah, itu di luar kendali kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain perilaku atau perkataan atau kebiasaan buruk orang lain untuk berubah. Tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri, yang lambat laun bisa mengubah lingkungan kita. Jadi percaya atau tidak percaya, kita semua itu sebenarnya adalah agent of change. Ketika kita mau berubah, maka kita bisa mengubah kita. Jangan berharap untuk mengubah lingkungan kita terlebih dahulu, tidak mau mengubah diri sendiri. Nah, saya kasih contoh, pernah nggak gagal dan harus ngulang mata kuliah? Nah, ada nggak teman yang pernah? Mungkin Kak Ade pernah nggak? Atau Amit Kak sampai Belum pernah sih. Soalnya kan belum pernah ya? baru masuk perkuliahan. Amit jangan sampai ya. Nah, mungkin ada yang pernah, atau bayangkanlah kalau itu terjadi, apa yang terpikirkan pertama kali oleh teman-teman? Kalau misalkan gagal dan harus ngulang kuliah, padahal punya target mau dapat IP 4 misalnya, atau IP 3, dan bagaimana perasaanmu? Ini sejujurnya saya pernah ngalamin ini. Dan karena saya salah lihat tanggal pengumpulan ujian, akhirnya saya otomatis dapat F, dapat nggak apa langsung gagal karena ujiannya nggak keterima. Ketika berpikirnya, aduh udah mati deh, nggak ada kesempatan lagi, perasaannya pasti negatif. Akhirnya juga udah nggak ada minat lagi melakukan kuliah itu karena sudah nggak ada minat, pikiran udah negatif, perasaan juga negatif. Tapi waktu itu saya cuma memikirkan mungkin saya butuh pelajaran itu diulang supaya saya lebih bisa paham sama mata kuliah itu. Jadi memang udah kehendakan nih. Akhirnya perasaan saya tidak terlalu terus menyalahkan diri sendiri, kok bisa sih aku salah nulis jadwal gitu ya. Nah, ini saya bisa menjalani dengan baik, bahkan saya sampai sekarang bersyukur pernah mengulang mata kuliah itu. Dan untungnya tidak mengubah banyak IP-nya gitu. Nah, karena itu
apa yang kita pikirkan itu bisa mempengaruhi perasaan kita dan juga bisa mempengaruhi sikap atau perilaku kita. Karena itu penting kita menjaga pikiran kita, emosi kita tetap positif terhadap lingkungan seburuk apapun. Nggak gampang sih ya, tapi kita bisa dilatih dan itu perlu latihan. Nah, selain itu juga perlu yang ada yang namanya coping stress. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu, ada yang belum. Saya bahas sedikit. Jadi coping stress itu ada dua, problem focus coping atau emotion focus coping. Jadi ketika, tadi masih ingat ya, ada yang di dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Ketika itu masih dalam kendali kita bisa gunakan yang problem focus coping untuk menyelesaikan masalah, untuk mencegah terjadi nantinya atau mencegah terulang. Misalkan kasus tadi, saya gagal harus mengulang mata kuliah. Problem fokus copingnya saya apa? Jadi waktu saya ikut lagi, saya harus lebih serius, saya baik-baik lebih dengarkan, catat baik-baik, nggak boleh sampai salah lagi. Saya buat atur, benar-benar saya buat schedule, jadi yang tertulis, jadi benar-benar lebih serius terhadap waktu itu. Nah, tapi juga harus bisa juga melakukan emotion focus coping. Padahal apa? Pada hal-hal yang di luar kendali kita. Misalkan, di tengah jalan, mau kuliah, lagi jalan kaki, mau masuk kuliah, ada sepeda motor lewat, ciprat lah kita, emosi lah ya, mau maki, mau ngejar orangnya udah kabur, udah lari duluan, mau maki juga percuma. Akhirnya yang kita lakukan apa? Kita nggak bisa problem focus coping. Dalam arti kita nyelesain masalah gimana? Nggak bisa. Tapi emosi dulu yang dikendalikan. Tarik nafas mungkin. Udahlah, udah terlanjur juga, nggak bisa diulang. Akhirnya kita lakukan problem focus coping. Baru bisa berpikir, ya udah dicuci di kamar mandi. Gitu. Karena kalau emosi kita lagi emosi tingkat tinggi, marah besar, atau lagi sedih banget, maka kita nggak bisa berpikir jernih. Karena otak kita yang berfungsi itu ada batang otak kita atau limbic system. Sedangkan otak neokorteks yang berpikir untuk nalar itu berhenti kalau misalkan emosi kita begitu kuat. Nah, gimana cara menjaga pikiran tetap positif? Ada beberapa hal. Pertama, gratitude atau bersyukur dalam segala hal, bukan hanya ketika dapat peristiwa yang bagus atau yang kita inginkan. Dan itu dilakukan setiap hari, setiap malam. Coba bersyukur, hari ini apa yang bisa aku syukuri. Ketika ada masalah apapun, apa ya yang bisa aku syukuri dari masalah itu? Ada COVID terjadi, harus di rumah aja, apa yang bisa disyukuri. Lalu juga perlu iman, karena iman itulah sumber kita bisa bersyukur. Kemudian perencanaan ini sangat penting ya, karena jadwal kita pasti ngacak, nggak sesuai dengan dulu. Jadwal kita itu pasti banyak, nah itu disetting lagi. Jadwal sehari-hari kita ngapain aja, harus juga ada goals. Jadi saya seringkali mendapati klien, dia itu mengalami stres karena sebenarnya kalau saya nanya, hari-harimu tuh ngapain? Kayaknya nggak ngapain, nggak mau ngapain aja. Karena dia nggak punya goals. Siapapun itu harus punya goals, entah itu goals 1 hari ini, atau dalam waktu 1 minggu atau 1 semester harus ada goals, tujuan. Kemudian prioritas, penting tidak penting, mendesak tidak mendesak. Itu harus dilakukan prioritas supaya kita tahu mana yang harus kita lakukan dulu, mana tidak. Karena kalau misalkan hal yang tidak pasti, hal yang tidak sesuai dengan prediksi, itu biasanya sumber stres kita. Karena itu membuat perencanaan, memiliki prioritas, biasanya saya lakukan setiap malam ya, supaya besok paginya saya tinggal melakukan apa yang sudah saya catat itu. Itu membuat saya lebih jelas, hari ini saya mau ngapain aja. Jadi hidup saya rasa tidak sia-sia gitu, nggak tahu mau ngapain, nggak jelas, kayak hilang arah gitu. Lalu dari juga pahami stresor atau kecemasan bisa dengan pikiran kita ini kan nggak kelihatan ya, kita mikirin apa kelihatannya kayak kacau. Istilahnya kita punya buku, kita tuh berantakan bukunya. Tapi ketika kita nulis di diary atau kita curhat ke orang, itu sebenarnya kita lagi menata pikiran kita yang lagi acak-acak, apa itu ya, lagi berantakan. Nah itu boleh punya kebiasaan menuliskan, kenapa sih aku cemas? Apa sih yang buat aku nggak bisa tidur? Nah itu bisa dituliskan. Lalu fokus pada hal-hal yang dalam kendali, bukan yang di luar kendali. Aduh Tuhan, cepet deh, selesaiin ini COVID. Nggak bisa, itu malah makin stres. Tapi kita harus lebih pada berharap, apa ya yang aku harus bisa cepat beradaptasi nih, apa yang harus bisa aku lakukan.
kendalikan emosinya. Kemudian kalau ada pikiran negatif yang muncul, nah ini perlu dilakukan dalam tanda kutip membela dirimu. Jangan hanya mau pikiranmu tuh menghina dirimu terus gitu. Kadang kita bilang ya, kalau kita lagi ada masalah, temen ngejek kita, misalkan kita ada masalah, baru dapat nilai ujian jelek, sangat sedih. Terus temen bilang, ya iyalah, lu kan bego memang dalam malah ngecek kita. Kamu kan emang nggak berkapasitas, emang kamu kan nggak sepintar yang lainnya. Kita kan pasti bisa bilang, ih temen itu jahat banget ya. Temen lagi ada masalah, dia malah ngejek-ngejek. Nah kadang pikiran kita sendiri yang kita lakukan seperti itu. Waktuku tinggal berapa ya, Kak Ade? Nah, Kurang dikit, 5 menit. Oke. Ini yang terakhir, tentang emosi. Tadi menjaga pikiran, sekarang jaga emosinya. Nah, yang pertama, lakukan stabilisasi emosi. Aktivitas yang menenangkan. Bisa dengan deep breathing, yaitu tarik nafas panjang dengan nafas perut. Bukan nafas dada. Itu kayak orang habis lari-lari itu nafas dada. Itu semakin terengah-engah, semakin stres. Jadi kalau misalkan mau, karena waktu nggak cukup ya, coba dalam 1 menit, hitungan 1 menit, coba bernafas biasa. Nah, hitung nafasnya berapa. Kalau sampai nafasnya itu benar-benar di bawah 10, nah itu hati-hati, mungkin lagi stres. Kalau lagi stres itu nafasnya itu terengah-engah. Nah, karena itu perlu latihan perut, nafas perut. Biasanya kalau paduan suara tuh pinter tuh, nafas perut. Kalau nggak bisa latihan dengan tiduran. Tangan kanan taruh di atas tangan kiri, kedua tangan taruh di atas pusar. Terus coba bernafas. Seolah-olah nafasnya itu masuk ke dalam perut. Bisa sambil mengucapkan, memanggil nama Tuhan, atau mengatakan tenang, tenang, gitu. Perlahan-lahan, latihan terus, itu akan membantu kita menenangkan emosi kita. Atau kecemasan. Biasanya cemas nih, mau presentasi, boleh lakukan ini. Nah, kemudian yang kedua, oke, ini saya mau nanya nih. Saya mau nanya, tapi mau responnya cepat di kolom chat. Tolong dibantu ya, Kak Ade ya. Udah siap-siap ya, tangan di atas keyboard ya semuanya. Udah siap-siap? Oke. Saya mau nanya, sebutkan, boleh sebanyak-banyaknya atau minimal 1 lah. Apa yang menjadi hobi kalian sendiri? Apa hobi kalian? Bisa dituliskan di kolom chat. Olahraga, oke. Menggambar, menulis, ya. Olahraga, senam, reading, oke. Ya, olahraga, menyanyi. Nah, ini bagus banget nih. Oke. Wah, ada yang pintar juga, men. Nah, ini sangat bagus. Buat teman-teman yang susah mikirkan, apa ya hobiku ya? Aku kok nggak ada hobi ya? Hati-hati. Sebenarnya setiap orang, kalau kita ini sehat, dalam artian sehat jasmani dan rohani, psikis dan fisik, kita itu bisa tahu apa hobi kita. Tapi bukan hal yang membuat kita kecanduan ya. Misalkan setiap hari aku tuh harus melakukan nonton drakor, kalau enggak aku nggak bisa. Nah, itu namanya kecanduan, bukan hobi. Kalau hobi itu kita mengendalikan diri kita, kapan perlu ya kita lakukan. Dan itu membuat kita lebih enak, nggak kelelahan. Nggak yang sampai akhirnya mbak stres. Nah, ini jadi buat yang sudah jawab, jadi bagus. Kalian jadi sangat bagus secara psikisnya juga oke, jadi termasuk oke ini. Dipertahankan, jadi boleh dilakukan, tapi jangan sampai kecanduan. Dan itu sangat subjektif. Jadi temukan sendiri, yaitu masak, atau main gitar, atau tadi ada yang melukis, main volley atau apa tadi ya, lalu main futsal, apapun itu yang kalian senangi, yang bisa membuat kalian lebih santai. Kemudian jangan lupa lakukan aktivitas fisik atau yang kesehatan fisik. Nah ini, makan sehat, teratur, jangan lupa. Diet boleh, diet itu maksudnya mengurangi porsi makan boleh. Yang tadi naik berat badan bisa boleh diatur kembali. Lalu juga tidur 6-8 jam itu minimal dan nggak boleh lebih dari jam 12. Usahakan maksimal jam 12 itu sudah tidur, bukan mulai tidur. Itu secara dokter ya. Mesti nanya dokter itu. Nah, kemudian harus minum minimal air 8 gelas sehari. Ini sangat membantu aktivitas otak kita. Kalau misalkan kita susah fokus, bisa minum. Itu bisa membantu pikiran kita lebih fokus. Lalu kebersihan. Bersih-bersih itu juga suatu aktivitas fisik yang bisa dilakukan selain olahraga. Jangan lupa juga terhubung secara sosial. Sesedih apapun,
seada masalah sebesar apapun jangan sampai menarik diri atau menjauhkan diri dari orang lain. Tetap adakan hubungan dengan orang lain. Entah itu tatap muka, kalau nggak karena nggak bisa, ya bisa melalui telepon atau video call. Orang-orang terdekat kita. Menjaga pikiran tetap positif, tadi yang sudah saya sudah jelaskan di awal. Yang terakhir, tapi juga yang paling penting, kedalaman secara spiritual. Selalu datanglah kepada Tuhan untuk memperkuat iman. Ini sangat penting, karena bisa membuat pikiran kita lebih positif, melihat segala sesuatunya itu dengan cara bersyukur, tidak hanya hal itu sebagai hal yang negatif. Terakhir, saya tutup dengan dua quotes. Nah, ini dia. Ini kalau yang suka Harry Potter bisa tahu nih siapa yang munculin ini. Nah, jadi kesenangan itu, suatu kebahagiaan itu bisa ditemukan sekalipun di dalam keadaan yang sangat gelap, dalam kegelapan. Asalkan kita ingat untuk menyalakan lampu atau istilahnya menyalakan saklarnya. Jadi semua itu ada di tangan kita. Kita bahagia atau kita ini cemas, depresi itu ada di kendali kita. Jadi jangan sampai mau kalian dikendalikan oleh lingkungan kita. Yang terakhir, menerima hidup kita, apa yang kita alami, belajar menerimanya. Nah, ketika menerimanya, suara saya masih ada nggak ya? Output meminta tolong ya, berbagi cerita kepada orang yang terpercaya, supaya kita bisa ada celah untuk meluapkan apa di dalam kita. Dan jangan lupa bahwa kalian ini nggak sendirian, kalian punya Tuhan dan kalian punya orang-orang yang mengasihi kalian. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Kakak Iis. Sekarang mau masuk sesi tanya dan jawab ya, teman-teman. Boleh di chat saya di akun moderator saya ya. Setelah itu, ini ada yang resen. Sebentar ya. Soalnya koneksi saya habis hilang. Oh, ini ada Agustini Sumardi. Raise hand. Silakan open mic dan open kamera. Boleh bertanya. Baik, sekali lagi. Boleh dibuka mic-nya dan kameranya. Agustini Sumardi. Kakak Agustini, apakah masih tersambung? Sepertinya terlempar tuh hilang. Atau Mungkin ketekan Kak ya? iya, bisa jadi. Nah, Tapi kelihatannya menghilang itu nggak ada, terlempar mungkin. mungkin terkeluar ya sinyal. Yang lain boleh bertanya, teman-teman. Apa yang mau ditanyakan atau resen? Jika malu-malu boleh chat saya. Oh, ini baik. Ada pertanyaan dari Evelyn. Bagaimana cara mengurangi overthinking yang mengakibatkan kecemasan? Boleh dijawab, Kakak Iis. Oke.
Terima kasih Evelyn. Jadi overthinking itu kan jadi pikiran kita yang terus apa ya, lebih ke arah aktif, pikiran terus berputar-putar, maksudnya terpikirkan terus gitu ya. Nah, biasanya bisa terbantu dengan cara coba tuliskan apa yang terpikirkan terus-menerus itu. Ketika kamu udah menuliskannya, kamu juga tuliskan lagi, apakah itu benar-benar hal yang benar-benarannya. Misalkan nih, overthinking-nya adalah, aduh, misalkan lagi tinggal jauh sama orang tua, lalu overthinking kondisi kesehatan orang tua. Akhirnya semakin lama semakin cemas. Tuliskan, khawatir kondisi kesehatan orang tua. Lalu bisa juga ditantang itu pikiran yang membuat overthinking itu. Emangnya benar, orang tua aku sekarang loh masih sehat-sehat saja. Kayak misalkan kebenarannya seperti itu. Nah, itu pelan-pelan akan membuat overthinking kita berkurang. Jadi, selalu against pikiran yang muncul itu. Bentar, ini internet saya unstable lagi. Jelas nggak ya jawaban saya? Jelas, Kak, jelas. Ya, jadi Jelas, Kak. Apa pikiran yang terus terulang-ulang di pikiran kita satu persatu, lalu again dengan cari kebenarannya, kayak mempertanyakan emangnya benar pemikiran itu, kan itu belum tentu terjadi misalkan, atau ya itu udah lewat mau gimana lagi, kita cari solusinya aja, atau mungkin itu suatu hal yang ke depan nggak tahu belum tentu terjadi, ya kita bisa juga atau itu memang nggak terjadi beneran hanya kita, nah itu kita bisa against kepikiran kita, itu nggak kayak gitu kebenarannya. Jadi pikiran negatif itu jangan diikuti terus, tapi ditantang dan jangan diabaikan. Seperti itu. Baik, bagus sekali ya, teman-teman. Ini ada lagi, Kak. Saya ingin bertanya. Saya punya teman yang broken home dan sering melakukan self-harm. Ya, harm. Jadi sebagaimana seorang teman, apa yang bisa saya lakukan? Saya ulangi. Ini dari Palangkaraya, Manyasari. Ya. Saya ingin bertanya. Saya punya teman yang broken home dan sering melakukan self harm. Jadi sebagai orang saya. Oke. Dia biasanya self-harm itu biasanya ketika ada kondisi apa aja. Jadilah teman yang mendengarkan. Jadi tawarkan kamu kalau ada tanganmu kamu Maaf, Kak, putus-putus. Iya, sebentar ya. Saya coba. Ya, Kak, putus-putus suaranya.
Baik teman-teman, mungkin ada kendala jaringan dari kakak Iis ya. Jadi mohon sebentar untuk menunggu ya teman-teman. Baik teman-teman, sambil menunggu, teman-teman boleh mengisi serti kolom ya. Ya, Kak. Apa sudah kembali? Iya. Suara saya terdengar jelas nggak? Sudah. Oke. Ya, sudah, Kak. Mana tadi ya? Tadi pertanyaannya tentang self harm ya. Iya, Kak. Halo. Oke. Tes. Halo. Ya. Soalnya saya bilang kamu nggak ini. Kalau masih putus-putus? Nah, oke. Sepertinya sekarang udah oke ya? Halo? Iya Kak, sudah kedengaran. Oke. Saya ulangi ya, semoga lancar. Jadi yang pertama, coba cari tahu apa yang membuat dirinya itu ingin melakukan sesuatu itu, sehingga kita bisa tahu hal itu yang harus dihindari dirinya supaya tidak terulang. Ya. Sepertinya saya off video ya, semua supaya lebih ringan. Iya, nggak apa-apa, Kak. Oke. Jadi yang pertama cari tahu dulu penyebabnya apa supaya kita bisa tahu, bantu dia untuk menjauhkan diri atau mencegah ke arah itu. Tidak terjadi, tidak terulang dengan lebih intens. Jadi dijaga jaraknya gitu. Kemudian yang kedua, jadilah pendengar yang baik, yang berempati dengan kondisinya dia, supaya dia tidak semakin down. Supaya dia nyaman berbicara dengan kita, dengan tadi siapa itu namanya Maya Sari ya, supaya dia nyaman berbicara dengan kamu, dan perlahan-lahan arahkan. Kalau memang sudah terlalu intens, arahkan untuk mencari pertolongan kepada pihak profesional, supaya dia ditangani lebih sedang dini. Kemudian juga ketika dia telepon, itu lagi mau self-harm nih, mau sayat tangannya, bisa lakukan pencegahan atau distraksi dengan cara seperti apa? Misalkan, tahan dulu deh tangan pisaunya, kamu ambil es batu, genggam terus sampai mati rasa. Itu salah satu cara untuk supaya mencegah dia tidak melakukan penyayatan di tubuhnya. Atau mungkin bisa lakukan dengan ambil spidol, coret-coret tanganmu. Jadi digantikan, karena kadang-kadang mereka yang self-harm itu baru puas ketika lihat darah yang mengalir. Nah, jadi bisa digantikan dengan spidol merah. Jadi ada beberapa cara seperti itu, bisa dengan es batu atau dengan spidol merah, atau juga bisa pergi langsung dari menjauhi
alat yang mau dia gunakan untuk menusuk atau menyayat. Biasanya menyayat sih ya, disayat-sayat gitu tangannya. Jadi bisa dilakukan pencegahan langsung. Bagaimana teknik untuk distraksinya. Seperti itu. Semoga menjawab ya Maya Sari. Terdengar jelas nggak ya? Iya Kak, terima kasih. Jelas, Kak. Ya, sama-sama. Baik, Kak, ini ada yang mau bertanya secara langsung, yaitu Don Bosco. Boleh Ya. open kamera dan open mic-nya. Silakan bertanya pada Kakak Iis. Halo, Halo Kak, selamat malam. malam. Saya izin bertanya Kak, ini kan tentang apa? Stres stres di tengah pandemi gitu, COVID gitu kan. Nah, kalau saya sendiri sih nggak perlu kita melihat jauh-jauh itu kan pandangan orang-orang tentang apa COVID nih. Lihat dari menti.com tadi itu aja banyak sekali yang jawab negatif gitu. Bukannya hal positif yang malah negatif. Nah, bagaimana solusi atau kayak caranya gitu, cara orang-orang pemerintah ataupun pihak-pihak yang berwenang itu untuk memberikan stigma atau dorongan kepada anak-anak muda untuk menanamkan hal-hal positif itu di tengah-tengah pandemi ini, untuk melihat hal-hal positif, karena dengan melihat hal positif itu mungkin stres mereka akan semakin reda gitu, atau bahkan tidak ada stres. Tapi kalau kami gini kan tetap bahagia gitu, Kak. Terima kasih Kak. Makasih Don. Cuma saya agak kurang jelas, maksudnya apakah ada saran untuk pemerintah gitu ya? Iya, maksudnya kayak saran pemerintah untuk anak-anak muda gitu, atau saran siapa gitu untuk anak-anak muda yang mudah stres, kan biasanya anak muda gitu kan. Gitu Kak. Makasih Kak. Oke. Saya agak bingung sebenarnya sih. Jadi pemerintah kalau mau kasih, semoga persepsi saya ini benar ya, sesuai dengan apa yang Don tanyakan. Di persepsi saya maksudnya, menurut saya apa yang bisa dilakukan oleh orang muda terhadap COVID supaya tetap positif. Karena saya agak kesulitan kalau saya menjawab mewakili pemerintah, karena saya bukan dari pemerintah, dan saya juga tidak bisa memaksakan pemerintah melakukan hal-hal yang seperti apa untuk anak-anak muda. Karena menurut saya yang sudah dilakukan pemerintah itu pasti yang terbaik bagi mereka, dan mereka pasti mementingkan kita, dan saya juga merasa pemerintah itu wakil otoritas kita. Jadi saya juga tidak ada hak untuk mengkritik atau memberikan komentar tentang apa yang sudah dilakukan atau yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau menurut saya pribadi, kita sebagai orang muda sebenarnya bisa memberikan dampak yang positif. Yang paling gampang adalah kita ikutin protokol yang ada, kita tidak ikut kumpul-kumpul, itu sudah salah satu bentuk hal kita mendukung pandemi COVID ini supaya kita juga bisa lebih positif. Pertama ya, supaya kita bisa memberikan dampak yang positif kepada orang lain. Yang kedua, halo? Ya, oke. Yang kedua, juga dilakukan kalau misalkan kita ini sebagai orang muda, tetap lakukan aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi jangan sampai kita itu menjadi pasif atau menjadi orang yang pasrah. Tapi tetap beraktivitaslah seperti biasanya. Beraktivitaslah, cari aktivitas-aktivitas yang positif. Dan setiap orang pasti beda-beda ya, karena itu bersifat subjektif. Misalkan bisa dilakukan benahin kamar, rapiin kamar lagi. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang itu memberikan dampak positif terhadap kita. Yang kalian senangi juga, yang bisa membuat kalian lebih nyaman. Supaya tidak stres. Kemudian selanjutnya kayak yang tadi saya bilang, kita harus menjaga pikiran kita tetap positif. Kayak tadi yang ada gambar orangnya itu, belajar bersyukur. Dari masalah ini, apa sih yang bisa kita syukuri? Jadi karena setiap masalah itu pasti ada hal positifnya. Misalkan kayak tadi saya nggak lulus nih. Jadi saya melihatnya ini adalah suatu bentuk, ya saya memang perlu belajar lagi. Jadi saya akhirnya nggak melihat hal itu adalah hal yang negatif. Karena saya mendapatkan poin positif dari suatu peristiwa yang negatif. Sampai sini
menjawab nggak ya? Cukup paham nggak, Don? Atau bukan itu yang kamu maksud? Iya Kak, yang kedua tadi udah tangkap Kak. Makasih. Udah ketangkap ya? Oke. Ya, makasih Kak. Thank you ya, Don. Oke Kak. Baik Kak, ada pertanyaan lagi. Yaitu saya izin bertanya. Tadi akan dikatakan bahwa kita perlu dekatkan diri kita kepada orang lain. Tapi bagaimana caranya untuk orang itu insecure untuk dekat dengan sama orang lain? Maksudnya itu dia gimana ya? Kayak malu-malu gitu Kak, dekat sama orang. Insecure atau apa namanya? Introvert. Di sini dikatakan dia bilang insecure. Oke, insecure ya. Jadi gini, setiap orang pasti ada orang-orang yang dekat atau yang terpercaya atau orang yang apa ya, yang bisa membuat kita nyaman. Minimal 1 atau 2 orang. Coba cari siapa sih yang kita nyaman nih cerita atau bersama dia. Kemudian yang dia memberikan dampak positif. Nah, itu baru setelah pada mereka, orang-orang harga kalian, orang-orang yang menganggap kalian ini berharga bagi mereka. Coba cari siapa ya gitu. Kadang kita tuh nggak terpikirkan gitu, merasanya semuanya ini nggak ada yang peduli sama aku, semuanya nggak bisa memahami aku. Sebenarnya pasti ada 1-2 orang. Kalaupun nggak ada orang sekitar, bisa coba ke misalkan kakak pembina rohani. Mereka juga bisa membantu. Jalinlah relasi sosial terhadap orang dampak positif, komunitas-komunitas yang positif. Misalkan ada komunitas kayak gini, komunitas trust. Nah, itu bisa menjalin relasinya. Lalu yang kedua, ketika insecure itu biasanya akan semakin insecure ketika mereka banyak melihat sosmed. Misalkan foto-foto di Instagramnya temannya, waduh kok mereka lebih sukses, aduh mereka kok punya keluarga yang lebih bahagia ya, aduh kok mereka liburan ke Bali ya, aku kok nggak bisa gitu. Itu semakin membuat mereka insecure, semakin membuat mereka kecil dirinya gitu. Nah, ketika hal itu terjadi, lebih baik unfollow orang-orang yang memberikan dampak negatif, atau tidak usah berteman dulu dengan mereka, jaga jarak dulu. Bahkan saya pernah ada satu kasus dia mengalami depresi dan insecure karena sering kali lihat punya temannya dan dia akhirnya depresi. Akhirnya saya menyarankan untuk hapus IG-nya. Karena benar-benar tidak bisa memberikan dampak positif. Terus buat apa punya IG gitu? Kecuali IG bisa memberikan dampak positif atau hanya beberapa orang aja bisa di-unfollow aja. Sehingga tidak membuat dirinya semakin insecure. Nah, itu bisa dilakukan karena kita semua berhak kok untuk menjaga jarak dengan orang-orang yang tidak memberikan dampak positif terhadap diri kita. Gitu ya. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Kak Iis. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bertanya. Namun mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab. Namun bagi teman-teman merasa pertanyaannya belum sempat terjawab, jangan khawatir. Teman-teman bisa langsung kirim pertanyaan lewat DM IG trust_Samarinda atau WA ke nomor di kolom chat ya. Sudah disediakan. Dan nanti pertanyaan teman-teman akan dijawab oleh Kak Iis melalui chat via WA atau via DM. Baik, kesimpulan dari webinar ini adalah kita boleh saja merasa stres, merasa capek, itu wajar. Tapi harus mengambil yang positif. Kalau yang agama Kristen, boleh datang pada Tuhan, baca Alkitab, menenangkan pikiran kita. Kalau agama yang non-Kristen pun boleh datang pada Tuhannya, atau datang pada buku Alkitabnya ya. Jadi begitu ya teman-teman, juga terus bersandar pada Tuhan.
jangan lupa berdoa. Itu sih kalau kesimpulan dari saya ya, teman-teman. Baik, tibalah kita pada penghujung acara, namun sebelum itu saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari webinar ini. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada pembicara kita pada malam hari ini, Kakak Iis. Terima kasih. Semoga setiap materi yang telah disampaikan dapat berguna bagi kita semua, orang-orang muda. Akhir kata yang saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun tindakan saya yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali dalam webinar kita yang selanjutnya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu sesi materi. Dan terima kasih kepada Kak Aristia yang telah membawakan materi. Baik teman-teman, tibalah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum itu saya akan membacakan pengumuman. Yang pertama, minggu depan tetap ada Bible Study pada hari Senin pukul 17.00 WITA dan kampus meeting pada hari Jumat pukul 19.00. Untuk Bible Study, setiap hari Senin Trust selalu mengadakan. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar Alkitab lebih dalam lagi bisa join ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum join WA Group Info Trust, dapat WA Japri dari Trust Samarinda ini yang bernomor 082 353 99 3819. Untuk teman-teman yang mau mendapatkan sertifikat webinar malam ini, bisa mengisi link yang ada di kolom chat yang tadi dikirim oleh teman kita Giovanni. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan ada sesi foto. Kepada Kak Siswo saya persilakan. Oke, terima kasih ya. Kita sesi foto ya. Harap kamera semua dinyalakan. Oke. Saya tidak tahu kalian ada di room berapa. Cuma standby saja. 1, 2, 3. Lagi ya, 2. 1, 2. Room ketiga. Di room ketiga banyak yang ditutup ya kameranya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Baik, terima kasih Kak Siswo. Demikianlah webinar kita malam ini. Karena kita sudah mengawali dengan doa, alangkah baiknya kita juga menutupnya dengan doa. Kepada Kodian, saya persilakan untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Kesempatan hari ini kami bisa ikut webinar. Tuhan, biarlah seminar hari ini membawa kami bisa melihat dan menghadapi pandemi dengan pikiran yang positif, dengan aktivitas yang lebih baik. Tuhan, kami bersyukur atas waktu yang sudah Kau berikan. Tuhan, kami mau jadi orang-orang yang pada saat pandemi ini kami menjadi orang-orang yang lebih maju di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin.
Baik, terima kasih Kodian. Baik teman-teman, webinar kita sampai di sini ya. Semoga apa yang telah kita dengar dan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Lalu terima kasih untuk teman-teman yang ada di luar Pulau Kalimantan yang sudah join dalam webinar malam hari ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Berarti Berkati semuanya.